Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa itu diwajibkan adalah demi untuk menuju kepada ketakwaan, ya. La'allakum tattaqun di dalam surat Al-Baqarah 183. Karena itu, tujuan metamorfosis puasa adalah ketakwaan. Ketakwaan inilah yang bisa dilakukan oleh mereka yang masih memiliki iman kepadanya. Syarat daripada ketakwaan, ya, itu hanya akan bisa digapai oleh mereka-mereka yang masih memiliki iman kepadanya. Karena hasil takwa adalah hasil dari proses perubahan dalam puasa ini, puasa ini, ya. Seorang suyah mengatakan, Al-Baghdadi menafsirkan bahwa maksud mudah-mudahan kalian bertakwa adalah karena sebab puasa tadi, karena puasa dapat menundukkan hawa nafsu, puasa dapat mengalahkan syahwat, dan ketakwaan itu hanya akan membuat dengan ketakwaan itu mampu membuat manusia itu mengalahkan sisi negatif pada dirinya. Jadi untuk meminimalkan syahwat tadi, sisi negatif dalam diri kita, maka puasa adalah jalan untuk menuju ke arah itu. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah mengatakan bahwa takwa adalah sikap takut kepada Allah yang maha tinggi dan beribadah sesuai dengan tuntunan daripada Al-Quran. Ketakwaan seperti ini yang pada akhirnya akan mampu membuat manusia menjadi makhluk yang dinamis, yang selalu mencari sisi positif melalui ibadah. Jadi, sudahkah kita dalam keseharian kita, ya, hari-hari ke depan, selalu mencari sisi-sisi positif yang kita kembangkan, dan kemudian kita meminimalkan sisi-sisi negatif yang ada dalam diri kita. Karena proses saum ini akan sia-sia jika tidak diperkuat dengan dua hal. Yang pertama, membuang nafsu, yaitu membuang semua potensi yang bisa merusak sifat kemanusiaan ini, dari makan sampai melakukan hal yang lain, dari sesuatu yang sifatnya halal misalkan makan, minum, berhubungan dan yang lainnya, dan terhadap segala sesuatu. Tapi kemudian dengan puasa ini kemudian itu mampu untuk dikendalikan, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, mengisi badan dengan ibadah-ibadah adalah melakukan berbagai kegiatan yang positif yang kita lakukan, yang dilakukan karena dan hanya karena demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu perbuatan yang mampu memberikan manfaat yang nyata dalam diri dan manusia yang lain, manfaat untuk diri kita dan manusia yang lain. Melalui dua hal inilah yang membuang nafsu, mengendalikan nafsu dari badan dan mengisinya dengan ibadah, akan keluar dari Ramadan ini, dari kepompong Ramadan ini, menjadi manusia yang penuh dengan amal ibadah. Akan lahir manusia yang baru, yang suci, yang memiliki sifat-sifat fitrah kebaikan. Kita diingatkan tadi bahwa ketakwaan itu hanya akan bisa digapai oleh orang-orang yang beriman. Jadi syaratnya untuk hitungnya yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Ketika kita pilihannya adalah dua, kita menjadi orang yang tidak beriman atau yang beriman. Ketika kita mau jadi orang yang beriman, ikutlah seperti apa yang Allah perintahkan. Kalau kita ingat diingatkan tentang iman, rukun iman itu, yaitu iman kepada Allah. Di sini kita mari kita berintrospeksi, teman-teman sekalian, bagaimana iman kepada Allah menunjukkan adanya keikhlasan di dalam melaksanakan segala sesuatu, utamanya ibadah-ibadah yang dilakukan. Jadi sejauh mana kita mampu ikhlas dalam melaksanakan segala sesuatu, hanya karena Allah kita lakukan, bukan karena manusia. Jadi iman kepada Allah itu bermakna keikhlasan, ya. Kemudian iman yang kedua, ya, kepada malaikat, artinya adalah kita merasakan adanya pengawasan. Allah menyuruh malaikat untuk mengawasi kita dengan malaikat raqib, malaikat atid tadi. Sejauh mana kemudian pengawasan itu kita mampu internalisasi dalam diri kita, sehingga dalam setiap gerak kita merasakan adanya pengawasan itu.
Sehingga bagi seorang mukmin, bagi seorang seorang profesional, bagi seorang orange misalkan, pengawasan ini yang menjadikan dia mampu merasakan adanya ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Jadi sebenarnya bagi seorang profesional tidak butuh itu BKD, tidak butuh itu pegawaian untuk mengawasi dia dalam kerja-kerja dia, karena yang dia lihat adalah apakah Allah ridho dengan apa yang saya lakukan, apakah malaikat cukup dengan malaikat raqib atid yang ada di yang kiri kanan kita mampu melakukan yang terbaik, melakukan kedisiplinan, kita menjauhi hal-hal yang sifatnya maksiat dan sebagainya. Itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat yang kedua. Kemudian iman yang ketiga adalah artinya mampukah kita menjadikan Al-Quran ini, kitab ini, hudan lil muttaqin, menjadi pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin, pedoman orang-orang bertakwa. Kalau seandainya suatu ketika kita tidak mau diatur oleh Al-Quran, kita tidak mempercayai ayat-ayat Allah, silahkan saja. Allah nggak rugi sedikit pun manakala seluruh penduduk dunia ini, penduduk bumi ini kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga Allah tidak menambah kebesarannya sekalipun seluruh penduduk bumi ini beriman padanya. Yang membutuhkan itu adalah kita. Makanya iman yang ketiga, walaupun iman yang ketiga iman kepada Alkitab adalah sejauh mana pedoman Alkitab ini menjadi pedoman bagi kita, itu ya. Jadi Kiai Haji Atian Ali sampaikan bahwa tidak masalah kita kalau tidak mau beriman, tidak mengikuti Al-Quran, tidak masalah, asal kita jangan mau dikatakan sebagai orang beriman, kata begitu. Nauzubillah. Ya, kemudian yang keempat adalah iman kepada Rasul, ya. Iman kepada Rasul bermakna keteladanan. Sudah sejauh mana mampukah kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai figur yang mampu kita teladani dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita, dalam perilaku kita. Kita bangun, kemudian melakukan aktivitas kita sehari-hari, melakukan aktivitas pribadi, aktivitas keluarga, aktivitas kemasyarakatan dan sebagainya. Kita mengikuti teladan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian keteladanan itulah yang kemudian menjadikan kita dalam keseharian kita untuk melakukan segala sesuatu, apakah Rasul ridho kepada kita atau tidak. Ketika kita menzolimi orang lain, apakah Rasul ridho tidak terhadap apa yang kita lakukan? Jangan-jangan ternyata kemudian Rasulullah tidak ridho dan kemudian tidak akan memberikan syafaatnya kepada kita. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya. Kemudian iman kepada hari akhir artinya adalah orientasi dan tujuan kita, ya, dengan Ramadan ini, ya, mampu mencetak kita berorientasi dan tujuan kita kepada hari akhir. Bagaimana persiapan kita menuju akhirat kelak kita? Sejauh mana apa yang kita lakukan punya nilai ukhrawi, begitu ya. Jadi sebenarnya bagi kita, bagi seorang mukmin, bagi seorang profesional, bagi seorang sebelahnya orange kira-kira, bahwa akhirat kita ini akan menjadi orientasi dan tujuan kita. Ya, segala sesuatu harus berorientasi pada akan fa'aina tadhhabun, akan kemana kita pulang, akan kemana kita berangkat, kita pulang nanti, gitu ya. Orientasi harus seperti itu, ya. Ketika kita melakukan segala aktivitas duniawi kita seolah-olah duniawi, ngajar, meriksa pasien, merawat pasien, gitu ya, melakukan melayani masyarakat, kemudian teman-teman yang di kerelawanan, ya, memberikan pelayanan untuk masyarakat, aktivitas dan sebagainya, itu semua harus punya orientasi dan tujuan untuk akhirat kita. Ya. Kemudian yang terakhir, iman kepada qadar dan qadar adalah kita positif terhadap kehidupan ini. Bagaimana kita husnuzon terhadap apa yang menimpa kita ketika adanya kita terkena sesuatu, baik yang mengenakan atau yang tidak mengenakan. Kemudian kita ingat semua adalah qadarullah, semua kembali kepada qadarnya, semua kembali kepada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan selalu positif melihat kehidupan ini. Kita nggak pernah negatif
ketika Allah menurunkan qadarnya, ketentuannya terhadap kita, apapun itu. Ketika kita sakit, kita selalu positive thinking, kita positive feeling, ya, positive thinking, positive feeling kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali dengan sakitnya ini Allah ingin memberikan kesempatan bagi kita untuk dihapus dosa-dosa kita. Barangkali terhadap musibah yang mengenai kita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, segera kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa ini semua dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ini ikhwan fillah rahimakumullah, makna daripada iman kepada qada dan qadar ini, sehingga dengan rukun iman yang 6 ini mampu mengantarkan kita bisa di Ramadan ini menjadi figur-figur yang bertakwa insya Allah. Tadi pagi dalam sebuah acara Zoom ada ada yang bertanya, saya sudah berpuluh kali mengikuti Ramadan, tapi rasa-rasanya sesudah Ramadan saya begini lagi, ya. Maksiat sering dilakukan, ibadah tidak merasa nikmat dan sebagainya seperti itu. Kembali kemudian diingatkan bahwa terhadap 6 hal tadi, terhadap keimanan kita introspeksi, kita bermuhasabah terhadap rukun iman yang selama ini selalu kita ajarkan pada anak-anak kita, iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, akhir dan qadar itu, sehingga kemudian kita mampu menginternalisasi keimanan tersebut sehingga memang akan berbuah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, bagaimana Ramadan ini mampukah kemudian merubah kita menjadi figur-figur yang baik, keluar seperti kubu-kubu yang disukai oleh orang lain, oleh manusia. Mampukah kemudian kehadiran kita menjadi manfaat untuk orang lain? Anfa'uhum linnas, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Sebaik-baik profesional adalah yang paling bermanfaat buat masyarakat sekitarnya. Sebaik-baik keluarga, sebaik-baik suami adalah yang paling bermanfaat buat keluarganya, buat istri dan anak-anaknya. Sebaik-baik anak yang akan mampu memberikan kemanfaat untuk sekelilingnya, juga sebaik-baik keluarga yang akan mampu memberikan manfaat untuk lingkungannya dan sekitarnya. Itulah yang rahimahullah. Mudah-mudahan Ramadan ini akan menjadi titik balik kita menjadi figur yang akan memberikan selalu kemanfaatan untuk orang lain insya Allah. Dan tentu saja ukuran-ukuran itu sebenarnya kita paham, kita tahu. Barangkali ketika kita baca Al-Quran, sudahkah kita merasakan bernikmat-nikmat ketika kita membaca Al-Quran, ya? Atau malah kita baru 1-2 lembar saja sudah merasa gatal, langsung kemudian kita megang handphone kembali. Barangkali pada sisi itu kita diingatkan, boleh jadi Al-Quran itu sedang tidak Al-Quran lagi tidak menyukai kita, sehingga kita tidak merasakan kenikmatan kita membaca Al-Quran. Suatu ketika kita sholat, ternyata sholat ini kita pengen cepat-cepat saja dan kemudian kita kembali lagi melakukan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, ya. Barangkali sholat ini sedang tidak menyukai kita, segeralah kita istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ramadan ini akan mengingatkan pada kita sejauh mana kemudian eksistensi kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ikhwan fillah rahimakumullah, Ramadan ini mampu menjadi mencetak kita menjadi figur-figur yang disukai, figur-figur yang tidak akan memberikan kezaliman pada orang lain, tapi akan selalu memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Jadi satu hal yang menjadi mudah-mudahan bisa menjadi pengerem kita, ya. Saya mau coba belajar dari itu. Ketika kita menzalimi orang lain, kita menyakiti orang lain, yang barangkali orang lain itu adalah sama-sama isyhad bi anna muslim, bersyahadat juga, maka boleh jadi orang-orang yang kita zalimi itu, mereka pun akan sama-sama mengharapkan syafaat dari Rasulullah SAW. Sehingga suatu ketika nanti kita mau ditarik ke dalam surga, mau diberikan syafaat oleh Nabi, orang yang kita zalimi itu akan memanggil, ya Nabi, ya Rasulullah, orang itu pernah menzalimi saya. Jangan berikan syafaat itu pada dia, karena dulu dia telah mendolimi saya di dunia ini. Nauzubillah, mudah-mudahan Allah Ramadan ini akan selalu mengingatkan kita menjadi titik balik kita menjadi pribadi yang penuh perbaikan.
pribadi yang selalu memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.